Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sihir atau di dalam bahasa kita adalah santet, teluh, guna-guna, itu memang ada dan nyata. Nabi Muhammad SAW pernah disihir oleh salah satu orang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asom dengan menggunakan media berupa rambut Nabi dengan ikatan sihirnya. Maka kemudian turunlah surah Al-Falaq dan surah An-Nas untuk melepaskan dirinya dari gangguan-gangguan sihir tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang sihir di beberapa ayat di dalam Al-Quran, seperti dalam ayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang menghadap tukang sihirnya Fir'aun laknatullah alaih. Sihir banyak macam-macamnya dengan kekuatan yang berbeda-beda, seperti sihir penghancur rumah tangga, sihir agar sakit, sihir agar gila, dan sihir sampai meninggal dunia. Semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan keji dan tercela. Namun, tidak semua orang dapat disihir atau disantet. Ada beberapa orang yang tidak bisa disihir dengan berbagai macam kekuatannya, mulai dari sihir tingkat rendah sampai pada sihir yang menggunakan hadam jin ifrit, yang terkenal dengan sangat kuat dan jahat. Karena pada diri orang tersebut ada benteng pertahanan yang sangat kuat, seperti pengakuan dari orang yang pernah menekuni profesinya sebagai tukang sihir atau sebagai tukang santet. Berikut ini ada 5 yang menurut pengakuan mantan pelakunya tidak mempan kena sihir ataupun santet. Silakan simak video ini hingga selesai supaya segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori pikiran kalian semua. Terima kasih. Orang yang pertama yang tidak mempan disantet adalah orang-orang yang rajin melaksanakan sholat sunnah fajar dan sholat subuh. Selamanya mereka tidak akan mempan disihir dengan kekuatan sihir macam apapun. Setan atau jin yang dikirim untuk menyakiti hanya bisa mendengarkan suara mereka, tetapi tidak bisa melihat dan menyerangnya. Pengakuan ini hampir sama seperti apa yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, yaitu Rosailul Hajat, bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat fajar dan di dalam 2 rakaatnya membaca Alam Nashrah atau surah Al-Insyirah dan surah Al-Fil, maka tidak ada jalan bagi musuh-musuhnya yang menyakitinya. Orang yang kedua adalah orang yang sering wudhu atau selalu dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Menurut pengakuan mantan dukun tersebut, dari diri orang yang selalu mempunyai wudhu terpancar sinar yang dapat menyilaukan mata tukang sihir, sehingga dapat mengganggu konsentrasi ritualnya dan menghalangi tukang santet untuk menyantetnya. Pengakuan ini sama seperti keterangan bahwa wudhu itu adalah nur ataupun cahaya, dan umat Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat akan dikenali dari cahaya bekas dari wudhunya. Lalu orang yang ketiga adalah orang yang banyak atau sering melakukan hubungan intim, baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan yang sudah sah. Tentunya ini dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh agama. Menurut pengakuan dukun tersebut, sperma ataupun mani yang ada pada diri manusia ada rahasia mistiknya. Dengan mengeluarkan sperma dapat menguatkan roh atau jiwa seseorang, menjernihkan pikirannya dan meningkatkan kekebalan tubuhnya. Padahal
sihir atau santet sangat sulit dikirimkan kepada orang-orang yang kuat jiwa dan jasmaninya, sehingga untuk menyerang orang-orang model seperti ini adalah dengan cara dilemahkan terlebih dahulu. Lalu orang yang keempat adalah orang-orang yang hatinya selalu bergembira, pikirannya tenang, tubuhnya sehat. Berbeda dengan orang yang selalu dalam keadaan susah, murung dan sedih, maka sangat mudah sihir ataupun santet masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita satu doa, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Artinya, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Penyebab dari kebingungan dan kesedihan adalah karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering melakukan maksiat-maksiat kepadanya seperti berzina, mabuk dan lain sebagainya. Kemudian orang yang kelima yang tidak akan mempan disihir ataupun disantet adalah orang-orang yang membaca surah Al-Baqarah sekalipun hanya 1 kali dalam 1 minggu. Ini sama dengan keterangan hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, bacalah oleh kalian semua surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambil surah Al-Baqarah itu adalah satu keberkahan, dan meninggalkannya adalah satu kerugian, dan tidak akan mampu untuk menyentuhnya. Al-Baqalah. Al-Baqalah tukang-tukang sihir atau tukang-tukang santet. Al-Baqalah di sini dimaknai dengan As-Saharah, yang artinya adalah banyak tukang sihir. Kehebatan surah Al-Baqarah sangat luar biasa di dalam mengusir setan, jin, dedemit, dan semua jenis-jenisnya, menghancurkan semua jenis sihir dan berbagai wasilah penyembuhan dari segala penyakit, baik penyakit medis ataupun penyakit non-medis, seperti terkena sihir, hasad, ain, dan kerasukan dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah terdapat ayat yang paling agung, yaitu ayat kursi dan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, yang semuanya telah masyhur tentang keutamaannya yang sangat agung. Di dalam hadis Sahih Ibnu Hibban dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap sesuatu itu punya punuk atau puncak, dan sesungguhnya punuknya Al-Quran atau puncaknya Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Barang siapa membaca surah Al-Baqarah di dalam rumahnya di malam hari, maka syaitan tidak akan masuk ke dalam rumahnya selama 3 malam. Maka dengan mengikuti hadis ini, sebaiknya rumah kita dibacakan surah Al-Baqarah minimal 1 kali dalam 3 hari, sehingga rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan, kedamaian, dan bebas dari gangguan-gangguan syaitan dan barang-barang gaib lainnya. Dalam membaca surah Al-Baqarah tidak harus khatam sekaligus, tetapi bisa dengan cara dicicil sampai 3 hari, sehingga tidak memberatkan bagi orang yang mempunyai banyak aktivitas. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kelima orang yang tidak bisa disihir ataupun disantet. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dari berbagai macam kejadian ataupun sesuatu yang buruk menimpa kita. Amin ya robbal alamin. Dan saya berterima kasih sekali kepada sahabatku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga para sahabatku diberi kesehatan, keafiatan, diberi kelancaran rezeki yang barokah, dan diberi kemudahan dalam setiap urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.